Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tips mengerjakan soal reading TOEFL, yaitu untuk tipe pertanyaan yang menanyakan tone atau menanyakan the author's attitude. Oke, bagi yang baru mampir ke channel ini, teman-teman dapat juga melihat tips-tips lainnya di video-video sebelumnya ya. Oke, nah kita langsung aja. Untuk sampel pertanyaan atau contoh dari pertanyaan yang menanyakan tone atau the author's attitude, biasanya intinya di pertanyaannya itu ada kata tone atau ada kata attitude. Contohnya misalkan, which of the following best describes the tone of the passage? Yang artinya, di antara di bawah ini, mana yang paling menjelaskan tone dari bacaannya. Nah, kemudian ada juga pertanyaannya misalkan, the author's attitude in the passage is generally ... Oke, ini contohnya aja ya teman-teman. Jadi nanti pertanyaannya bisa berubah-ubah, tapi biasanya ada kata tone atau ada kata attitude-nya. Nah, tone sendiri maksudnya apa gitu. Nah, jadi tone di sini yang dimaksud bukan nada seperti pada lagu, tapi lebih ke apakah bacaan ini ada emosinya atau tidak. Jadi kayak feeling atau feel dari bacaannya. Apakah terasa netral atau terasa positif atau terasa negatif ketika teman-teman membacanya. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk cara menjawab pertanyaan tone dan attitude juga nanti caranya yaitu teman-teman akan memilih antara tiga pilihan tersebut gitu. Jadi apakah ini terasanya netral atau positif atau negatif terlebih dahulu, baru nanti kita pilih jawabannya itu yang mana gitu, karena pasti antara tiga hal tersebut. Nah, untuk yang netral misalnya, untuk yang netral itu biasanya rasanya itu seperti ketika teman-teman baca textbook atau misalnya baca artikel tentang hasil hasil penelitian misalnya, ataukah jurnal misalnya. Nah, ketika teman-teman membaca hal-hal tersebut, itu kan tidak terasa ada emosi apapun. Jadi lempeng aja gitu. Nah, ketika netral seperti itu, nanti di pilihan jawaban berarti pilih juga yang netral. Contoh yang netral itu ya bisa menggunakan kata netral di jawabannya, bisa juga menggunakan kata-kata lain seperti deskriptif, explanatory, faktual, misalnya informatif, objektif, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang netral ini biasanya kalau bacaannya itu tentang hasil studi atau hasil penelitian, itu biasanya masuknya netral, atau memang dia menjelaskan aja intinya. Jadi tidak ada perasaan atau tidak ada emosi yang dirasakan atau dimasukkan oleh penulisnya ke dalam bacaan. Oke, maka itu teman-teman akan pilih netral, dan memang sebagian besar bacaan itu netral gitu. Nah, namun ada juga bacaan-bacaan tertentu atau passage-passage tertentu yang ada emosinya atau terasa emosinya. Nah, jika yang teman-teman rasakan itu positif, berarti teman-teman nanti pilih yang kata-kata yang positif untuk di pilihan jawabannya. Misalkan yang teman-teman rasakan admiring misalnya, berarti kayak mengidolakan atau seperti mengagumi gitu. Atau misalnya passionate artinya menggebu-gebu gitu. Misalnya ngobrolin suatu hal dengan menggebu-gebu, atau misalnya ada humorous atau comical atau komik. Nah, itu berarti lucu. Apakah di dalamnya ada hal-hal yang lucu? Nah, kemudian favorable artinya kayak memihak suatu hal gitu. Jadi misalnya kalau dia menjelaskan 2 atau 3 hal, dia bilang kalau dia itu lebih memilih satu hal. Nah, berarti itu favorable. Kemudian ada optimistic, ada amused, ada pleased, ada respectful, dan lain sebagainya yang positif-positif ya. Nah, kemudian kalau teman-teman membaca kemudian merasa bahwa ada emosi negatif dari penulisnya, misalkan unfavorable, maksudnya adalah dia lebih menekankan pada pilihan yang tidak dia pilih. Jadi dia nggak suka suatu hal karena apa gitu misalnya. Atau di situ ada angry gitu ya, ada marah, atau misalnya juga sedih, atau outraged ya marah juga sama. Atau misalnya envious atau jealous, kelihatan
envy gitu, iri misalnya, atau disappointed. Misalkan dia ngobrolin suatu hal dan dia penulisnya merasa kecewa dan lain sebagainya untuk emosi-emosi negatif lainnya. Oke, dan itu biasanya terasa dari kata-kata dalam kalimat-kalimatnya biasanya. Nah, ini misalnya ya, kalau misalkan di dalam bacaan itu teman-teman menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini misalnya. Contoh kalimatnya misalnya di dalam bacaan ada "That was just the beginning of a remarkable series of performances by this brilliant actress." Oke, dari situ teman-teman bisa kebaca bahwa dia bilang this brilliant actress, remarkable series. Kata remarkable, kata brilliant di situ digunakan oleh penulisnya untuk mengungkapkan bahwa dia sangat ya lebih ke positif lah gitu, sangat mengagumi atau sangat menghormati yang dia ceritakan, orang yang dia ceritakan. Jadi nanti teman-teman bisa pilih yang positif, entah itu nanti menggunakan kata admiring atau mungkin nanti menggunakan kata misalnya favorable, tergantung kata yang dipakai apa. Pasti akan ada salah satu di pilihan jawaban itu yang positif gitu maknanya. Nah, kemudian contoh kedua, bila dalam bacaan ada kalimat seperti ini, despite some minor problems, this device has a number of admirable features. Oke, ini juga sama. Di situ kalimatnya despite some minor problems, jadi di luar dari ada sedikit masalah, device ini banyak banget fitur-fitur yang admirable-nya gitu. Di situ dia menggunakan kata admirable, itu juga positif gitu. Jadi nanti tinggal dicari mana yang positif kalau di pilihan jawabannya. Oke, ini ada contoh kalimat lagi. Misalnya ada kalimat dalam bacaan this practice is a waste of time and money. Misalnya kalimatnya seperti itu. Udah jelas bahwa si penulisnya merasa bahwa yang dibicarakan itu mubazir gitu atau tidak worth it gitu. Nah, itu berarti masuknya ke negatif. Nanti tinggal dicari aja mana yang bermakna negatif di pilihan jawabannya. Nah, itu untuk contoh sekilas dari kalimat-kalimat untuk teman-teman bisa merasakan apakah suatu bacaan itu positif, netral, atau negatif gitu. Nah, kalau netral itu biasa aja gitu, kayak teman-teman baca artikel ilmiah gitu atau membaca textbook. Misalnya kalimatnya this study misalkan has shown that misalkan the plant can live anywhere. Misalkan contohnya gitu. Itu kan nggak ada apa ya, nggak ada nadanya, nggak ada emosinya seperti itu. Nah, ketika teman-teman baca dan nggak ada emosinya, hanya seperti memberitahu kita sesuatu informasi, berarti itu masuknya netral. Dan teman-teman bisa pilih yang menggunakan kata-kata netral untuk di pilihan jawabannya. Oke, nah kita langsung coba ke soal ya. Kalau reading seperti apa? Misalkan di sini ada bacaan, teman-teman. Oke, nah pertanyaannya, the tone of the passage could best be described as. Oke, nah di sini kalau di pilihan jawaban A, B, C, D, untuk yang A itu ada objective, untuk yang B itu ada critical, untuk yang C ada angry, untuk D ada humorous. Oke, berarti yang A itu netral, yang B dan C itu negatif, kemudian yang D itu positif. Nah, cuman meskipun positif atau netral atau negatif ya kita juga harus merasakan ya. Kita lihat aja kalimatnya. Biasanya kalau panjang bacaannya teman-teman baca sekilas aja satu kalimat dari tiap-tiap paragraf. Karena ini ada satu paragraf saja, kita baca kalimat pertama sama kalimat terakhirnya saja coba ya. Oke. Other major changes in journalism occurred around this time. Oke, kemudian kalau kita sekilas di situ kita lihat ada tahun ya, terus dia jelasin kejadian-kejadian di tahun-tahun tersebut. Kemudian kita langsung ke kalimat terakhir. New York papers and those of other northern cities maintain corps of correspondents to go into all parts of the country to cover newsworthy events. Oke, kalau dari dua kalimat tersebut kita tidak merasakan ada nada yang
strongly positif atau strongly negatif, kayak lempeng aja gitu ya. Dan udah jelas di situ yang positifnya juga humorous, itu kan lucu. Dari kalimat-kalimat yang kita lihat tadi itu gak ada indikasi lucu. Jadi kita bisa dengan yakin pilih bahwa ini jawabannya berarti yang objektif, yang netral. Seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi contoh selanjutnya. Oke, di sini pertanyaannya, the author's attitude toward Isadora Duncan could best be described as one of ... Oke, kita baca aja dulu beberapa kalimat di dalam bacaannya. The dancer Isadora Duncan was a daring, dynamic innovator in dance. Okay, while she was not very successful in teaching her highly personal style of dance to others, she taught a generation of dancers to trust their own forms of expression. Oke, intinya dari dua kalimat itu positif ya, jadi kayak memuji-muji Isadora Duncan. Kemudian di paragraf kedua, Isadora Duncan was born in San Francisco in 1878. She gave her first performance in 1899. Oke, dan seterusnya sampai meninggal. Nah, jadi kalau dilihat ini paragraf ke-1 intinya menjelaskan tentang Isadora Duncan sebagai inovator dalam tarian, dalam menari. Kemudian di paragraf kedua sepertinya menjelaskan tentang biografinya lah, seperti kapan dilahirkannya sampai meninggal. Oke, kalau di pilihan jawaban ini ada yang A ada displeasure, yang B ada admiration, oke, yang C ada envy, yang D ini ada disappointment. Oke, kalau di sini udah kelihatan A, C, dan D ini tiga-tiganya negatif. Displeasure itu artinya tidak senang, kemudian yang C, envy itu berarti iri, untuk yang D, disappointment atau di situ kan berarti dia intinya kecewa gitu, intinya negatif lah. Nah, untuk yang positif di situ hanya B, admiration. Kalau kita lihat memang di paragraf awal, di kalimat awal juga kelihatan bahwa ini ditulis dengan nada yang dengan attitude atau nada mengagumi gitu. Dilihat dari kata daring, dynamic, innovator in dance gitu. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa Isadora ini mengajarkan generasi-generasi penari untuk mempercayai bentuk ekspresinya mereka sendiri. Intinya lebih ke sangat mengagumi gitu. Dan karena di sini tidak ada yang netral, hanya ada yang positif, berarti kita ambil yang positif ya. Admiration jawabannya. Oke, nah intinya seperti itu teman-teman. Untuk attitude sama tone ini juga disarankan untuk diisi setelah teman-teman mengerjakan soal-soal yang lebih spesifik, misalnya soal tentang vocab, soal tentang misalnya tentang pronoun, reference question, tentang specific question, dan lain sebagainya, baru ke tone atau attitude ini, biar teman-teman lebih merasakan dan lebih banyak sudah lebih banyak meresapi kira-kira apa emosi dari penulisnya ketika menuliskan bacaan ini gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di soal latihannya ini nanti ada 2 soal. Nah, untuk 2 soal ini ada soal tentang tone atau attitude dan satu lagi soal yang bukan tentang tone dan attitude. Dan teman-teman untuk menjawabnya itu silahkan dapat mereview kembali tipe-tipe pertanyaan apa saja yang ada di reading di video-video sebelumnya. Oke, jadi silahkan teman-teman screenshot untuk mengerjakan dan kemudian bisa teman-teman cek di video sebelumnya untuk penjelasannya dan kembali lagi untuk mengerjakan soal ini. Mungkin seperti itu, dan jika teman-teman sudah punya jawabannya, boleh di-share jawaban teman-teman di kolom komentar sehingga nanti dapat sama-sama belajar juga dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.